Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua di sini sedang melakukan tugas rekaman mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen, dengan nama materi How do Business Intelligence and Business Analysis Support Decision Making. Untuk kelompoknya masing-masing, yang pertama adalah saya sendiri, Nur Cahyobowo, dengan NIM C1C018013. Saya Jeffrey Maulana, NIM C1C018027. Saya Agung Haloso, NIM C1C018028. Saya Daniel Wibowo, NIM C1C018096. Langsung masuk saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah dimensi pengetahuan yang penting. Pengetahuan merupakan aset perusahaan. Yang pertama adalah pengetahuan merupakan aset tidak berwujud. Yang kedua adalah perubahan data menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat, memerlukan sumber daya dan organisasi. Yang kedua adalah pengetahuan tidak mengikuti hukum tingkat pengembalian yang semakin menurun sebagaimana aset fisik. Yang kedua, masuk ke materinya, adalah pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah pengetahuan dapat bersifat tersirat atau eksplisit. Yang kedua adalah pengetahuan kecakapan, kesenian, dan keterampilan. Yang ketiga adalah pengetahuan meliputi cara mengikuti suatu prosedur. Dan yang keempat adalah pengetahuan meliputi alasan mengapa, bukan sekedar kapan sesuatu terjadi. Lalu yang ketiga terdapat pengetahuan memiliki suatu lokasi. Yang pertama, pengetahuan merupakan suatu kejadian yang bersifat kognitif yang melibatkan model mental dan pemetaan pikiran individu. Lalu yang kedua, terdapat pengetahuan memiliki basis sosial dan individual. Yang ketiga, pengetahuan melekat atau sulit untuk memindahkannya, yang terletak atau terperangkap dari suatu perusahaan dan kontekstual, atau hanya bekerja dalam situasi-situasi tertentu. Lalu yang keempat, ada pengetahuan dapat berubah atau bersifat situasional. Yang pertama, terdapat pengetahuan bersifat kondisional atau bersyarat. Yang kedua, pengetahuan terkait dengan konteks. Lalu terdapat rantai nilai manajemen. Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Ya, selanjutnya ada sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yang pertama itu ada kebutuhan sistem kerja pengetahuan, kedua sistem jaringan pengetahuan, dan ketiga kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Ya, yang pertama sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan adalah orang-orang yang merancang produk atau biasa dan menciptakan pengetahuan untuk organisasi. Terus ada syarat sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunitas manajemen dokumen yang canggih. Selanjutnya ada kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar mengenai grafik yang rumit atau dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan seperti peneliti ilmiah, merancang produk. Selanjutnya ada teknik kecerdasan. Kecerdasan buatan dan teknologi basis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan untuk pengetahuan perorangan dan kolektif dan membawakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya, Mas Dian Arif. Untuk 7 karyawan berbeda dapat menambahkan nilai pada organisasi mereka. Untuk yang ke-1, layanan pelanggan yang baik. Layanan pelanggan yang baik tidak hanya melayani kebutuhan pelanggan. Untuk yang kedua, bahwa lebih banyak uang. Menambahkan beberapa ribu atau nol ekstra ke laba perusahaan Anda adalah salah satu cara terbesar dan paling jelas untuk menambahkan nilai bagi perusahaan. Untuk yang ketiga, meningkatkan efisiensi dari suatu protokol atau prosedur
hanya karena ada sesuatu yang berhasil tidak seperti itu tidak bisa diperbaiki. Untuk yang keempat, hemat sumber daya, membantu perusahaan Anda menghemat uang menjadi Anda karyawan yang berharga. Untuk yang kelima, dapat diakui sebagai ahli dalam tugas spesifik. Menjadi ahli dalam suatu tugas dapat meningkatkan kontribusi Anda kepada perusahaan. Ya, ya, mungkin Ya, sesi tanya jawab saya sudah bisa nama dimulai. Agung Santoso, tim C1 cek 18 izin bertanya. Dalam kecerdasan organisasi terdapat beberapa teknik kecerdasan, antaranya yaitu sistem logika fusi, pembelajaran mesin, jaringan neural, algoritma genetika, agen intelijen, dan sistem algebrida. Bisa tolong Baik, terima dijelaskan? kasih pertanyaannya untuk Mas Agung Santoso. Menurut saya beberapa teknik kecerdasan diantaranya itu yang pertama ada sistem logika fusi, yaitu teknologi berbasis aturan yang dapat mempresentasikan ketidakpresisian seperti yang telah disebutkan dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati. Lalu yang kedua terdapat pembelajaran mesin, merupakan suatu kajian mengenai bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman secara eksplisit. Lalu yang ketiga terdapat jaringan neural, yaitu digunakan untuk memecahkan permasalahan yang rumit, sangat sulit untuk dipahami di mana sejumlah data telah dikumpulkan. Jaringan neural menemukan pola-pola dan hubungan dalam sejumlah data yang sangat besar. Lalu yang keempat terdapat algoritma genetika. Lalu ada agen intelijen, dan yang terakhir ada sistem algebrida atau memenuhi harapan prasyarat menambah nilai untuk perusahaan. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaannya bisa diterima oleh Mas Agung ya. Apakah bisa dilanjut ke pertanyaan kedua? Mungkin Mas Dian Arif ingin bertanya. Saya ingin bertanya ya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dari hemat sumber daya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Dian Arif. Untuk hemat sumber daya dalam seperti dalam contoh administrasi kantor yang dijelaskan, membantu perusahaan Anda menghemat uang menjadikan Anda karyawan yang berharga. Ini bukan hanya soal uang, menyelesaikan pekerjaan Anda tepat waktu, jadi Anda tidak harus bekerja setelah jam dihitung sebagai tabungan juga. Terima kasih. Mungkin kedua partisipan mungkin merasa pertanyaannya sudah cukup, tidak ingin ditanyakan lagi. Tidak ada. Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua partisipan. Saya rasa presentasi hari ini atau mungkin yang bisa kita sebut juga dengan talk show hari ini bisa dicukupkan. Mohon maaf ada kesalahan kata atau kekurangan dari kelompok kami ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.